Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ilmi Nur Ahmad selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan alam sekolah dasar, serta kawan-kawan saya yang telah mendukung saya dalam tugas ini. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share kawan-kawan. Nah, perkenalkan, nama saya Faisal Lutfi, mahasiswa STKP Kesumanegara, yaitu prodi PGSD. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran konsep dasar ilmu pengetahuan alam kelas 5 SD. Metode praktikum tema 2. Menyertakan sebuah video praktikumnya setelah menjelaskan yaitu materi JAT, yaitu dengan saya berikan tema itu materi JAT tunggal dan JAT campuran. Sebelum memberikan praktikumnya, maka saya memberikan materi tersebut. Jangan sampai setengah-setengah ya menontonnya, sampailah habis video saya tayangkan ini, supaya kalian bisa memahami dalam video yang saya buat ini. Selamat mencoba. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi. Materi itu terbagi menjadi dua. Yang saya akan bawa yaitu JAT tunggal dan JAT campuran. Ada yang tahu tidak materi itu apa ya? Nah, materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa, seperti yaitu contohnya air, batu, plastik, pasir, kayu, dan emas. Dan di sini juga ada materi dikelompokkan berdasarkan wujudnya, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Materi dikelompokkan berdasarkan komponen penyusunannya terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang zat tunggal. Zat tunggal atau zat murni merupakan zat yang komponen penyusunnya terdiri atas satu materi atau zat yang dibagi menjadi 4, yaitu garam, gula, air, dan emas. Nah, zat tunggal terbagi menjadi 2, yaitu ada unsur dan ada senyawa. Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Artinya, unsur ini adalah zat yang paling sederhana, jadi tidak bisa disederhanakan lagi. Unsur ini memiliki jenis unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Dan di sini juga ada unsur. Biasanya unsur yang senyawa memiliki nama kimianya. Contohnya unsur logam adalah besi, yaitu Fe, emas yaitu Au, aluminium yaitu Al, dan lain-lain. Adapun contoh unsur logam, unsur non-logam antara lain
hidrogen dengan lambang H, oksigen dengan lambang O, nitrogen dengan lambang N, karbon dengan lambang C, dan lain-lain. Unsur senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia disebut dengan senyawa. Oleh karena itu, senyawa juga dapat diartikan sebagai suatu zat benda yang dapat digunakan oleh zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contohnya, senyawa yang sering kita jumpai kehidupan sehari-hari yaitu adalah air. Senyawa bentuk benda senyawa yaitu air. Air merupakan gabungan dari unsur hidrogen yang melambangkan H dan oksigen yang melambangkan O dengan rumus kimianya yaitu H2O. Nah, melalui reaksi kimia, air dapat diuraikan kembali menjadi hidrogen dan oksigen. Meskipun pada tekanan atmosfer, hidrogen dan oksigen sama-sama berwujud gas, tapi saat mereka bersatu dan saling mengikat, wujudnya dapat berubah menjadi cair. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang zat campuran yang dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Zat campuran adalah zat yang diberikan atas beberapa jenis bahan atau zat tunggal. Campuran dapat menjadi campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen. Campuran homogen yang zat menyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan, seperti kita mengaduk air, sirup, dan air bercampur tidak terlihat perbedaan antara air dengan sirupnya. Campuran homogen, contohnya yaitu larutan air, larutan garam, larutan pasir, gula pasir, dan larutan sirup. Campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zatnya penyusunnya tidak tercampur secara sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan, seperti air dengan pasir. Pasir juga dapat terlarut dalam air, maka dikatakan campuran heterogen. Heterogen memiliki contoh seperti kopi, minyak goreng atau minyak sayur, dan pasir. Nah, kalian tadi sudah menyaksikan penjelasan materi mengenai di dalam video tersebut. Nah, ini saya akan mempraktekkan dengan video ini menjelaskan mengenai apa itu materi. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi itu terbagi menjadi dua, apa saja, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal ini adalah zat tunggal atau zat murni, merupakan zat yang komponen penyusunnya terdiri atas satu materi atau zat, dan terbagi juga menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Zat campuran adalah zat yang diberikan atas beberapa jenis bahan atau zat tunggal. Campuran dapat menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen.
Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan, seperti kita mengaduk air, sirup, dan air bercampur tidak terlihat perbedaan antara air dengan sirupnya. Nah, di sini saya akan mempraktikkannya bagaimana campuran homogen dan heterogen. Itu di sini saya sudah siapkan alat tersebut yang saya akan gunakan untuk menggunakan tugas metode praktikum yang tadi dibahas di video sebelumnya. Di sini saya sudah siapkan ada zat tunggal, yaitu pertama pasir. Ini pasir, yang kedua minyak, ini minyak, ketiga sirup, keempat gula, ini gula, kelima kopi, ini kopi, ditaruh sini aja karena nggak muat. Dan terakhir yang keenam yaitu garam. Dan beberapa label nama-namanya sekarang akan kita tempelkan, dan sekarang kita mau campurkan dengan benda tunggal, yaitu air. Nih, ini air. Kenapa dibilang zat tunggal? Karena air adalah salah satu zat tunggal yang mempunyai satu materi dengan tercampur materi apapun. Nah, sekarang siapkan sendok. Ini sendoknya sudah saya siapkan untuk bahan kita mengaduk ke zat tunggal ke dalam gelas ini yang sudah disiapkan berbagai macam zat campuran. Sekarang kita akan tentukan mana yang homogen dan campuran. Sebelumnya saya akan menempelkan nama-nama label yang ada di sini, yaitu gula. Kita namakan gula. Dan sirup. Dan garam. Lalu kemudian kopi, minyak, dan terakhir yaitu pasir. Nah, di sini sudah terbagi label-labelnya. Lalu kita tuangkan air ini. Sekarang kita akan tuangkan mana yang campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama pasir. Kita lihatkan perbedaannya. Lalu gula. Lalu minyak. Lalu sirup. Garam.
Dan yang terakhir adalah kopi. Nah, di sini kita aduk terlebih dahulu supaya kita bisa mengetahui mana yang campuran homogen dan heterogen. Nah, yang pertama pasir. Boleh kita lihat. Nah, di sini terlihat yaitu masih kelihatan airnya. Jadi zat tersebut disebutkan yaitu heterogen. Kenapa? Karena ini masih terlihat airnya, jadi bendanya belum bisa disempurnakan. Dan ini gula masih juga terlihat karena masih bisa disempurnakan. Minyak juga masih terlihat karena ini adalah heterogen yang masih bisa disempurnakan. Ini garam masih terlihat di bagian air putihnya, bening. Ini adalah heterogen. Dan ini kopi adalah homogen. Belum tentu dia bening karena di sini terdapat ampas-ampas dari kopi. Dan yang terakhir, sirup. Sirup ini adalah homogen yang tidak terlihat airnya lagi, sudah menyatu. Dan sebelumnya mohon maaf, ini pasir adalah homogen karena sudah teraduk dengan bahan yang tidak dapat bisa dicampurkan, yaitu pasir. Nah, mari kita pisahkan mana yang homogen dan heterogen. Pertama, 1 gula, kedua sirup, ketiga garam, dan sisanya ini 3 adalah heterogen. Kenapa yang 3 ini, yang depan ini, gula, sirup, dan garam adalah campuran homogen? Karena campuran homogen campuran yang zat menyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya dapat dibedakan. Nah, sekarang kalian sudah dapat mencobanya di antara kedua campuran ini. Kalian bisa mencoba di rumah kalian. Selamat mencoba. Terima kasih telah menonton video kami sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.